Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oma Ijo, kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol di rumah dengan Samwes. Jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan Samwes kepada masyarakat tentunya. Juga ini perlu diketahui oleh para pemirsa Oma Ijo. Oke, kita langsung aja ke Samwes. Assalamualaikum Samwes. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar? Baik-baik. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, Samwes. Jadi setelah baca beberapa media dan surat kabar, dikatakan bahwa Samwes ini akan menjadi ketua panitia pelaksanaan Malang Gler. Ternyata kan ini dimulai harusnya bulan Agustus itu ya, Iya. tapi diundurkan karena ada pandemi gitu. Iya. Nanti bisa cerita sedikit ya tentang Iya. sejarahnya Malang Gler itu seperti apa, Iya. kemudian siapa saja yang terlibat di sana Iya. gitu ya. Atau mungkin langsung aja sampai sambil nyantai-nyantai, gimana sih sejarahnya Malang Gler ini dulu sampai diadakan, sampai jadi ketua panitianya. Siap, matur nuwun Iya. Mas Janjo, pemirsa Oma Ijo. Salam hormat saya, semoga semuanya selalu sehat. Malang Gler, omongannya apa? Bahasanya memang kawan cek mantep. Malang Gler. Jadi, Mas Janjo, matur nuwun. Yang pertama, Malang Gler ini lahir dari kondisi keprihatinan teman-teman beberapa komunitas, sebenarnya sama keprihatinannya tentang terjadinya pandemi COVID ini mulai bulan Maret ya, setelah Indonesia ditetapkan darurat krisis corona tanggal 2 Maret, terus kemudian sampai kemudian berlangsung April. Itu selama 1 bulan, Maret menuju April, itu kondisinya sudah banyak memukul, merontokkan beberapa sektor, hampir semua ya, sektor industri musik, teman-teman penyanyi, teman-teman musisi itu tidak bisa tampil ya, yang biasanya ngamen dari kafe ke kafe, terus biasanya mereka bisa pentas, terhenti ya. Industri musik itu bukan hanya penyanyinya atau musisinya, tapi juga sound, lighting, rigging dan sebagainya yang mengikuti itu juga terimbas. Terus kemudian kafe, resto dan sebagainya terimbas. Di sisi lain kemudian ada teman-teman yang memang kerjanya harian juga sangat terimbas, apalagi waktu itu sekitar bulan April masih sempat diterapkan PSBB lah. Sayang banget ya padahal ya. Malang kan satu-satunya yang paling besar eventnya kan cuman Malang Kota apa itu? Malang Tempo dulu ya. Iya, Malang Tempo dulu juga nggak ada. Jadi, nah ini kemudian kami bertemu bareng. Jadi inisiatifnya teman-teman budaya, teman-teman sosial, teman-teman musisi. Ya opo ya membangkitkan semangat orang-orang ini, teman-teman ini untuk tetap berkarya, tetap beraktivitas dalam suasana pandemi COVID-19 ini, gitu. Khususnya dalam membantu untuk peningkatan ekonomi, gitu. Nah, akhirnya lahirlah semangat bersama yang disebut Gler, gitu. Artinya Gler itu pemantik, pemicu. Malang Gler ini kalau istilah Malang Gler ini itu kan Mas Bagus Prakoso waktu itu yang mencetuskan gitu loh, acara ini bareng-bareng gotong royong, karena waktu itu teman-teman musisi juga mau mengadakan 106 rutin, ternyata nggak bisa toh, hari ulang tahun Kota Malang April itu juga nggak bisa. Waktu itu juga mau ada Pasar Beautiful juga nggak bisa. Akhirnya ini digabungkan semangatnya bulan April, lah Mei digodoklah bulan Mei itu. Bulan Mei itu kemudian kita bertemu dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota Sudaji, kita sampaikan bahwa kita punya inisiatif membuat acara yang namanya Malang Gler begitu, di mana gotong royong memang dari teman-teman musisi, teman-teman budaya, teman-teman komunitas, kampung tematik, teman-teman dari amati, teman-teman dari anak negeri, bareng-bareng. Nah waktu itu awalnya kami mengusulkan di Gajayana. Simpel aja. Gajayana apa itu? Di Stadion Gajayana. Oh, Stadion Di Gajayana. halaman parkir Gajayana itu acara intinya ada 3 sebenarnya. Jadi acara bursa atau semacam basar begitu. Terus yang basar ini juga produk lokal Kota Malang, khusus warga Kota Malang. Terus yang kedua itu adalah acara seni tradisinya, musik, jarana, bandengan, seni budaya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yang unik itu adalah
mengekspos komunitas sosial, budaya dan pecinta lingkungan yang ada di Kota Malang, yang sudah membantu di Kota Malang. Mereka ini kan harus diapresiasi gitu. Kayak apa contohnya itu? Jadi misalkan teman-teman komunitas peduli Malang, teman-teman MMB itu musisi Malang Bersatu itu hampir tiap tahun ketika Ramadan mereka ini menggalang dana loh untuk kepedulian pada kaum duafa, anak yatim dan sebagainya. Dan ketika ada solidaritas nasional, misalkan ada bencana di Lombok, ada bencana di Palu, teman-teman musisi ini juga istilahnya bareng-bareng menggalang dana untuk solidaritas, bareng-bareng lah di bidang pendidikan lintas sektoral. Berarti ini nanti istilahnya kan terbuka ya untuk komunitas-komunitas yang disebut tadi. Terbuka. Caranya gimana yang daftarnya ini? Nah, itu kita ada di malanggler.com juga bisa. Jadi di sana ada ketentuan-ketentuannya malanggler.com. Malangler itu tulisannya G L E-nya 2, R-nya 3. Jadi G gler yang mantep gitu. Jadi G L E R R R, R-nya 3, E-nya 2, jadi mantep. Nah, di sana bisa diulangi nggak? Siapa saja sih yang boleh mendaftar di sini? Siapa saja. Jadi di Kota Malang komunitas ini monggo. Termasuk komunitas pencinta hewan segala macam? Boleh, siapa saja. Di sana nanti ada 30 stand khusus kita sediakan untuk expose komunitas namanya. Jadi komunitas misalkan cat lover, misalkan atau animal lover, komunitas fauna, flora, komunitas sosial, monggo semuanya, komunitas disabilitas juga kita wadahi bareng-bareng. Jadi apa sih aktivitas-aktivitas sosial atau aktivitas komunitas itu bisa diekspos bareng. Berarti banyak ini. Banyak. Jadi targetnya berapa sih pesertanya? 300 stand. 300 stand, jadi 30 stand itu untuk komunitas-komunitas, 30 stand untuk kamu-kamu budaya, kamu-kamu tematik, terus 30 stand untuk pamer karya seniman, lukisan, patung, kriya dan sebagainya, termasuk 30 stand untuk produk hasil budaya, misalkan batik, udeng, keris, topeng, wayang. Itu nanti lokasinya di mana itu? Nah, ini yang diusulkan oleh Pak Wali Kota adalah di lapangan Rampal. Di Rampal lagi ya? Di lapangan Rampal. Jadi awalnya kemarin yang Agustus di Gajayana atau awalnya kan Gajayana, terus kemudian karena animonya besar sama Pak Wali difasilitasi ini akan dilaksanakan di lapangan Rampal. Yang awalnya tanggal 21 sampai 23 Agustus. Cuma sekarang kondisi Kota Malang masih merah begitu. Karena pandemi Covid ini, makanya ayo para pemirsa Oma Ijo dijogo. Kalau keluar rumah pakai masker. Ini kebetulan kami tidak pakai masker karena di depan sudah hand sanitizer, sudah dan sebagainya, sudah protokol kesehatan. Jadi insya Allah aman. Tapi kalau keluar harus pakai masker, wajib. Wis, pokoknya pakai masker itu wajib. Ya, tapi sudah tak pegang begini, adem, berarti tidak panas. Itu. Oke. Itu. Ini yang terlibat untuk apa namanya semacam kepanitiaan ya. Di Malangler ini dari mana saja? Seperti yang saya sebutkan dari lintas komunitas. Awalnya saya istilahnya ide ini karena bareng-bareng teman-teman, ayo siapa ketuanya gitu. Awalnya saya juga nggak mau jadi ketua, artinya wis ini tanggung jawabnya berat gitu. Tapi teman-teman secara aklamasi KB menunjuk saya gitu. Artinya kan bisa mana. Dari unsur-unsur tadi ya. Musik, seni, budaya, komunitas sosial ini. Untuk memilih Samwes untuk jadi ketua. Waktu itu di rumah dinas Pak Wali Kota, nggak ada yang mau jadi wali kota, nggak ada yang mau jadi pemimpin gitu. Ayo wis Samwes saya lah sing dari ketua pelaksana kan gitu. Tadi kan udah ngobrol sama Pak Wali Kota. Sekarang selain menentukan pilihan untuk diletakkan di sini, peran dari Kota Malang atau dari Pemkot? Jadi kita berharap begini, jadi Malangler ini nanti bisa menjadi event yang terus berlangsung, ada tahunan Malangler. Memang titik awalnya, titik kebangkitannya, ini kan slogan yang pertama ini adalah kebangkitan dari tanah pemberani. Untuk yang Malangler pertama, harapannya nanti ada Malangler kedua tahun depan. Itu supportnya dari Wali Kota ya? Iya, dari akan mengadakan ini tiap tahun. Betul lah. Terus yang kedua karena kita juga akan melibatkan UKM-UKM di mana nanti ada
stakeholder atau OPD, organisasi perangkat daerah terkait, misalkan di Skopindak, kita kan pasti harus bekerja sama karena ini ngomongnya bangun kota Malang. Karena dalam kondisi kayak gini ini kan kita lebih butuh banyak solusi gitu loh. Kalau hanya sekedar caci maki ngomong-ngomong pakai karena semuanya kena imbas gitu. Ya, sekarang dipikirnya solusinya ya apa, ayo kerja bareng bangun kota Malang semangatnya. Oke. Jadi mengadakan kegiatan seperti ini manfaatnya apa sih sebenarnya buat masyarakat Malang? Yang pertama tadi semangatnya, gelernya itu tadi. Geler itu ternyata Kota Malang bisa bangkit, memberi contoh secara nasional bahwa dalam kondisi semuanya serba sulit. Ini kan yang kondisi serba sulit bukan hanya warga Kota Malang, hampir seluruh Indonesia bahkan dunia loh kena COVID ini gitu loh. Nah, jadi bukan sentralisasi Jakarta dulu, baru Malang, Malang dulu baru seluruh Indonesia gitu ya. Justru Malang membuat trendsetter ketika kemarin Pak Presiden Pak Jokowi mencanangkan recovery ekonomi. Kita di Kota Malang sudah mendahului ini, kita recovery ekonomi loh, recovery. Ada 4 recovery yang kita utamakan. Yang pertama recovery ekonomi, yang kedua adalah recovery sosial, yang ketiga adalah recovery istilahnya ekosistem industri kreatif di Kota Malang secara keseluruhan. Yang keempat yang paling penting adalah recovery penguatan komunitas di Kota Malang untuk membangun Kota Malang. Wah, berarti ada hubungannya dengan recovery ekonomi ya? Betul, yang utama lokomotifnya ekonomi. Karena kalau sampai ini berlangsung terus-menerus dan krisis ekonomi itu menjadi berat, akan menjadi krisis politik, akan chaos. Gak ono sing iso ngeki dalan solusi lah. Kota Malang ini secara skup lokal, Kota Malang memang Malang gelarnya di Kota Malang. Cuma kita berharap bahwa ini bisa menginspirasi bahwa ini loh di Kota Malang juga ono gerakan bareng-bareng. Ternyata disengkuyung bareng, gotong royong bareng, kita bisa membuat solusi loh. Itu harapannya. Selain daftar online ya, jadi caranya daftarnya gimana? Dari malang.com. Ada semua. Selain di situ, di mana misalkan kalau sekretariatnya ada di KNPI, gedung KNPI Kota Malang di Jalan Kawi nomor 24C. Jadi di sana setiap saat atau gimana? Iya, setiap saat ada. Daftar ke sana langsung bisa ya? Langsung bisa, tapi paling enak seluruh informasi itu di malanggler.com. Di sana sudah secara online bisa didaftar. Betul, ya. Jenis usahanya apa gitu ya? Betul. Nah, uniknya kita gini. Untuk kan ini supaya tidak crowded, menghindari crowded. Jadi misalkan kalau ada acara besar gini kan tiap Sabtu malam Minggu pasti rame ya. Gitu. Orang pasti tiap berkunjung Sabtu malam Minggu bisa sampai puluhan ribu orang. Nah, kita registrasinya lewat online. Jadi Mas Yanja kalau mau berkunjung ke Malang Gler, nanti di event besarnya, di event spektakulernya tidak bisa Mas Yanja ujuk-ujuk datang, harus daftar jauh-jauh hari. Pengunjungnya harus daftar. Nah, misalkan gini, Malang Gler ini akan kita buka mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Artinya ada 12 jam. Nah, tiap 12 jam itu kita bagi satu termin itu 2 jam 2 jam. Artinya ada 6 termin satu hari. Tiap 2 jam itu hanya 3.000 orang yang boleh masuk. Oh, gitu. Iya, supaya tidak bergeruselan, tidak berkerumun dan sebagainya. Dan jarak antar stand pedagang, stand bursa itu 2 meter 2 meter. Jadi individu 3x3, misalkan ini stand rempah-rempah, ini stand distro, itu jaraknya 2 meter, satu standnya 3x3. Dan pengunjungnya supaya tidak crowded, kita 3.000 per 2 jam. Jadi Mas Yanto bisa milih harinya. Kalau misalkan Mas Yanto mau datang satu malam Minggu sudah full, ya tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi ya. Harus milih, bisa Minggunya atau Seninnya atau Jumatnya. Tapi jamnya dibagi berapa jam tadi? 2 jam. 2 jam. Oh, tiap 2 jam 3.000. Nah, jadi nanti cara mengidentifikasi gimana? Oh, ini sudah 2 jam kok belum keluar ada gitu. barcode-nya. Jadi kita sistem pembayarannya pakai KRIS dari Bank Indonesia. Sistem pembayaran yang QR code. Pembayaran berstandar Indonesia semuanya. Jadi ini sekaligus perbankan juga masyarakat supaya artinya aware terhadap uang digital itu loh. Nah, programnya Bank BI itu kan ada KRIS itu, QRIS itu loh. Ya, QR standar pembayaran Indonesia. Lah itu nanti seluruh stand pakai itu semuanya. Harapannya kita, nah uniknya gini Mas Anja. Jadi UKM ini nanti sekitar 275 UKM, kan 300 ya, 300 stand ya. 275 UKM itu dipertemukan dengan 12 lembaga perbankan.
ada bank, ada finance, ada lembaga permodalan yang di bawah OJK ya tentunya. Itu nanti dipertemukan. Jadi UKM ini kalau butuh modal, butuh manajemen, butuh Bisa langsung akuntansi kontak ya? bisnis, langsung kontak di situ. Jadi ada semacam klinik bisnis di tempat itu nantilah. Begitu juga nanti perbankan atau bank-bank atau lembaga permodalan ini bisa nyari nasabah gitu loh. Jadi ketemu, kita mempertemukan antara yang punya usaha dengan lembaga permodalan, lembaga perbankan. Berarti tiketnya nanti sudah berbentuk barcode ya? Iya. Nah nanti kalau misalkan sudah waktunya sudah lewat, Betul. kok barcode-nya diklikkan di situ Iya. sudah nggak berlaku Ini lagi? nggak ada tiketnya gratis. Oh, jadi gratis. cuma daftar Daftarnya saja. saja. Daftar Tapi saja. kan tetap Mendapatkan barcode itu. Untuk Jadi kalau dinilai, oh, ini iya. waktu Anda sudah melampaui batas, Betul. Anda sudah tidak dapat dilayani lagi. Betul, nanti ada peringatan Oh, lagi iya, gitu loh iya. Mas. Jadi Wah, ini benar-benar sistemnya canggih. terdigitalisasi. Terdigitalisasi. Nggak bisa orang geruduk nanti supaya enggak, karena ini kalau misalkan dalam satu event itu geruduk tiba-tiba 10.000 kayak pengalaman Malang Tempo dulu ya, orang nggak nyaman menikmati gitu loh. Ya di samping itu juga gak mungkin namanya virus corona ini akan lenyap begitu saja. Nah, Kemarin kan gitu kan pasti masih ada, cuman kan Ya. untuk menghindari itu juga mungkin ya. Betul. Dan masih pakai masker. Oh, kalau tetap ya. kalau nggak pakai masker di sekretariat nanti kita diberi. Oh iya. Tapi bawa masker, tapi diberi bukan nanti seikhlasnya. Tidak diberi gratis. Jadi monggo ganti ongkos jahit misalkan. Seperti itu. Oke, mungkin apa pingin ada sesuatu yang belum disampaikan tentang acara ini pada pemirsa Oma Ijo? Ya. Apa itu? Malang Gelar ini pada intinya adalah milik bersama, dan kita tadi seperti saya sebutkan ada portal online-nya, itu adalah malanggelar.com, itu milik masyarakat, milik warga Kota Malang, diinisiasi bareng sehingga masyarakat Kota Malang nantinya akan semacam punya Bukalapak sendiri, punya Shopee sendiri. Oh iya, harapan kedepannya itu ya nanti. Iya, Oh iya. jadi jenengan kalau punya produk misalkan keripik singkong dipasarkan di situ dan shippingnya di bawah 10.000 itu bisa gratis. Dapat dari mana biaya shippingnya itu? Jadi nggak cuma mengadakan kegiatan setelah itu Iya, selesai, nggak ada output yang bisa Betul, diterima nah. pada masyarakat. Jadi Betul. ini nanti yang akan Betul. dilanjutkan dengan semacam begitu ya. Betul. Iya. Jadi portal online-nya ini akan kita launching tanggal 1 Agustus. Itu nanti semua UKM, semua pelapak sudah bisa masang. Nah, meskipun acaranya itu tanggal 28 sampai 31 Oktober, ya kan masih jauh toh, berarti Ya. Agustus, September, Oktober masih 2 bulan lagi. Orang-orang sudah bisa jualan sambil menunggu event besarnya, event expo-nya, event eksebisinya tadi gitu. Eksebisinya kan tanggal 28, 29, 30, 31 mengambil momentum Sumpah Pemuda Oktober, 28 Oktober. Ini kebangkitannya Sumpah Pemuda. Nah, apa istilahnya, aplikasi online ini itu milik masyarakat, Mas Ance. Jadi seluruh hasil monetize dari situ itu dimiliki masyarakat. Hasilnya untuk apa? Selain untuk pengelola, untuk biaya operasional dan sebagainya, sisanya adalah untuk memodali masyarakat, untuk mensupport misalkan biaya pengiriman, Mas Ance. Mas Ance kalau ada pesanan misalkan produk keripik cuma setengah kilo kirim ke Sediarjo, ongkos kirimnya paling nggak ada 10.000, biaya kirimnya nggak ada 10.000. Nah itu bisa gratis, Mas Anja. Oh, iya. Dari mana? Dari hasil portal online ini, aplikasi online ini, gitu. Sehingga ini benar-benar dihidupi oleh warga. Nah, kelebihan kita dibandingkan istilahnya platform yang lain, warga kalau dengan di Bukalapak atau di Shopee, di yang saya sebutkan aja ya, mungkin tidak akan dapat support seperti itu dan Anda merasa memiliki. Tapi kalau Iya. di Malang Gelar ini semua merasa memiliki dan mendapat support. Oke, waduh, jadi mantep banget untuk Iya. rekan-rekan pemirsa Oma Ijo bisa apa namanya, bisa ikut berpartisipasi ya dalam ini. Mudah-mudahan nanti cita-cita mulia dari dari teman-teman Malang Gelar ini dapat terlaksana ya Mas ya. Kalau namanya panitianya kami namakan Pokja Gotong Royong. Pokja Gotong Royong. Ya, Wah. Pokja itu kan kelompok kerja gotong royong. Memang dari awal prinsipnya gotong royong. Jadi saling memperkuat. Jadi nanti nama websitenya tetap Malang Gelar. Malang Gelar. Oh. Ya, Malang Gelar. Tapi secara legalitas ternyata kan ini juga kita untuk kerjasama sama perbankan kita butuh legalitas. Kita berikan nama mungkin CV atau PT Pokja Gotong Royong. Nanti setelah Malang Gelar selesai, Ya. untuk kontinuitasnya keberlanjutannya adalah di
Ya. Baca, gotong royong ini. Iya, jadi bukan hanya Malang ini kan ada 3 step. Ada 3 step. Jadi pra-event. Pra-event itu kan mulai dari 1 Agustus sampai 28 Oktober. Ini nanti 1 Agustusnya itu launching aplikasinya tadi, malanggelar.com tadi. Sambil ngisi Bukalapak terus. Nah, nanti eksebisinya, basarnya, bursanya, pamerannya itu tanggal 28 sampai 31 Agustus. Oktober. Dari Oktober, karena tadi awalnya Agustus diundurkan Oktober. Nah, pasca ini apa? Maintenance-nya malanggelar.com gitu loh. Sampai menuju tahun depan Malanggelar eksebisinya tadi ada pengembangan lagi gitu loh. Yang hasilnya kemudian dibiayai oleh dirinya sendiri. Dan ini startnya gratis, nggak bayar. Jadi pelapa atau peserta stand hanya tinggal masuk saja, stand sudah disediakan. Iya. Jadi lampu, stand, meja, kursi sudah itu. Oke. Gitu. Sip. Jadi insya Allah saya datang ini. Tak daftar sih gitu. Siap. Nanti logonya Oma Ijo saya tambahkan. Oke. Official media partner. Oke, baik Mas Ayu. Ada lagi nggak kira-kira yang terlewat dari yang kita obrolin semua ini biar disaksikan bareng-bareng? Secara umum hanya ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jaga diri dan keluarga untuk kesehatan, jangan lupa pakai masker. Yang kedua, inilah saatnya kita lebih banyak mencari solusi bareng-bareng. Jangan mencari solusi hanya untuk diri sendiri, tapi bareng-bareng. Ini saatnya kita bangkit. Dan yang ketiga adalah ayo rek bangun kota Malang. Omahe awak dhewe. Oke, terima kasih Mas Ayu sudah jauh-jauh datang ke sini. Semoga ini ada manfaat baik buat masyarakat Kota Malang. Amin. Baik, akhirnya sampai ketemu lagi di informasi-informasi dan inisiatif-inisiatif yang lain dari Om Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.